Hai Sobat Cika semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Siapa yang tidak suka soto daging? Makanan satu ini hampir disukai banyak orang. Dan hari ini aku akan membuat soto daging khas Jawa dengan kuah kaldu yang seger, dagingnya empuk, ditambah bumbu rempah, membuat soto ini menjadi semakin enak dan nikmat. Pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Langsung aja kita buat sama-sama. Untuk membuat soto daging pastinya kita perlu bahan-bahan. Untuk bumbu halusnya, ini yang pertama ada bawang putih, kemudian bawang merah, minyak, kemudian ada lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri yang sudah disangrai. Untuk bahan bumbu aromatik, ini ada daun salam, serai, daun jeruk, kemudian nanti kita kasih bumbu, ada micin, gula pasir, garam, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan pala bubuk. Kemudian bahan sambal untuk soto daging ada bawang putih, cabai rawit, dan garam. Lalu bahan pelengkap untuk menyantap soto daging, ini ada daun bawang, seledri, tomat, kecambah, bawang goreng, bawang putih goreng, dan jeruk nipis. Dan bahan yang terakhir pastinya ada daging sapi, aku pakai 500 gram. Langkah pertama kita akan merebus dagingnya dulu. Kita siapkan panci, kemudian kita tuangkan air untuk takaran air sekitar 1,5 liter. Untuk masak daging sapinya, aku rebus 2 kali rebusan. Airnya sudah dituangkan semua, nyalakan kompor dengan api kecil. Ini dagingnya akan aku rebus kurang lebih 10-15 menit untuk menghilangkan kotoran dan darahnya. Dagingnya sudah masuk semua, lalu kita tutup dan kita rebus. Setelah merebus kurang lebih 15 menit, ini sudah mendidih dan kotorannya sudah terangkat semua. Lanjut kita matikan kompor. Lalu ambil dagingnya satu persatu. Untuk air rebusannya aku nggak pakai yang pertama ya, karena ini aku akan buang. Tapi buat kalian yang pengen cepat masak dagingnya, bisa pakai panci presto. Kalau sudah ambil dagingnya semua, kita akan masak kembali di rebusan kedua. Untuk rebusan kedua aku pakai air 2 liter, kemudian nyalakan kompor dengan api kecil. Air rebusan kedua ini kita akan pakai untuk kuah sotonya ya. Karena untuk kuah soto, jadi untuk takaran airnya sekitar 2 liter. Dagingnya sudah masuk semua, kemudian kita tutup. Kita masak sampai mendidih. Nah, ini rebusan dagingnya sudah mendidih, kita angkat tutupnya, kemudian kita matikan kompornya. Tiriskan daging ke dalam wadah mangkok seperti ini, satu persatu. Untuk air rebusannya kita biarkan dulu, karena air rebusan ini kita akan gunakan untuk kuah sotonya nanti. Nah, kalau dagingnya sudah selesai diambil semua, kita akan memotong-motong dagingnya. Untuk potongan dagingnya, aku potong kotak-kotak dadu ya. Kita potong-potong sampai semua dagingnya selesai. Ketika dipotong, dagingnya sudah kelihatan empuk banget. Jadi nanti ketika dimasak dengan kuah kaldu tidak usah lama-lama ya, sampai mendidih aja dan bumbunya sudah tercampur, itu nanti sudah bisa diangkat. Kita lanjutkan potong-potong kembali sampai semua selesai. Nah, kalau sudah selesai bisa kita taruh dalam wadah kembali dan kita akan membuat bumbu halus. Yang pertama kita akan potong-potong lengkuasnya dulu supaya lebih cepat nanti ketika di blender. Bumbu rempah-rempah ini memiliki cita rasa yang kaya yang digunakan dalam soto daging, membuat soto dagingnya lebih enak dan nikmat. Jadi secara keseluruhan, soto daging ini kaya akan rempah ditambah potongan daging sapi yang empuk serta meresap rasa dari kuah dan bumbunya, jadi memberikan rasa yang pas di lidah penikmatnya. Lanjut yang terakhir, kita potong jahenya. Nah, kalau semua sudah dipotong, kita bisa masukkan lagi dalam wadah blender, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, dan kita tambahkan sedikit minyak goreng agar lebih mudah menghaluskan bumbunya ya. Taruh dalam tempatnya, kemudian tutup lalu kita blender. Bumbu halusnya kita pinggirkan sebentar, kita akan potong dulu daun seledri. Potong tipis-tipis kecil ya, supaya nanti buat taburan dalam sotonya lebih sedap. Seledrinya sudah diiris-iris, kemudian lanjut kita akan potong daun bawang. Kita irisnya nggak terlalu tipis, dia sedang aja supaya untuk taburan kuah soto nanti. Seledri dan daun bawang sudah diiris semua, kemudian kita masukkan dalam wadah. Ketika memasak soto daging memang harus ada daun bawang dan seledri ini karena bikin kuah sotonya makin harum dan sedap. Setelah itu kita akan sisihkan dan kita akan menumis bumbu halusnya. Siapkan wajan penggorengan, kemudian nyalakan kompor dengan api yang kecil. Lalu kita masukkan bumbu halusnya tadi ke dalam wajan penggorengan tanpa minyak ya menumisnya.
Ini karena menumisnya tanpa minyak, kita harus aduk-aduk seperti ini ya. Kita tumis-tumis sampai rata, kemudian bisa masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk yang disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar lagi. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang atau tanek ya. Sambil menumis bumbu, kita bisa masukkan ketumbar bubuk, lada bubuk, dan pala bubuk. Aduk kembali sampai benar-benar bumbunya tercampur rata. Kita tumis bumbunya hingga matang tanak. Bumbunya sudah mulai beraroma harum. Ini tandanya sudah matang dan kita matikan kompor. Masukkan bumbu tumisan tadi ke dalam kuah kaldu daging. Setelah bumbu semua masuk, kemudian kita bisa aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah, kita tinggal masukkan daging tadi yang sudah dipotong-potong, masukkan semua. Untuk masak sotonya ini, karena dagingnya juga sudah empuk, jadi kita masaknya sebentar aja ya, sampai matang dan mendidih. Kita aduk-aduk sebentar supaya bumbu dan dagingnya bisa tercampur rata. Soto daging ini rasanya nikmat, aroma yang khas dari rempah-rempahnya juga terasa wangi banget. Kalau sudah mulai mendidih, bisa kita tambahkan garam, kemudian kaldu bubuk, lalu gula pasir, serta micin. Mungkin bagi yang nggak suka boleh di skip ya, atau sesuai selera juga. Lalu diaduk-aduk kembali supaya rata, jangan lupa untuk dicek rasa ya. Kita masak sotonya sampai benar-benar mendidih dan matang. Sebelum kita angkat, kita bisa taburkan dulu daun bawang. Kita aduk-aduk kembali sampai si daun bawang ini aromanya makin keluar dan wangi. Dan ini juga yang membuat kuah sotonya makin seger dan sedap. Kita bisa taburkan bawang putih goreng. Yang terakhir, taburkan bawang goreng. Makan soto daging tidak hanya memuaskan selera, tetapi juga memperkenalkan cita rasa khas Indonesia melalui rempah-rempahnya yang pastinya nikmat dan enak. Ini sudah mendidih dan matang, bisa kita matikan kompor, kita sisihkan terlebih dahulu. Sotonya sudah matang, sekarang kita akan menyiapkan bahan pelengkapnya. Ini ada tomat, ini aku mau potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk tambahan pelengkapnya, kalian juga bisa tambahin telur rebus dan juga kentang goreng ataupun bisa kentang rebus, serta kerupuk melinjo. Wah, ini makin enak banget ya. Tomatnya sudah dipotong-potong, kemudian kita akan potong jeruk nipis. Dengan perasan jeruk nipis ke dalam kuah soto, rasanya jadi lebih segar dan nikmat. Soto daging merupakan makanan yang sering kita jumpai dan penyajiannya pun sangat mudah. Dengan rasa yang kompleks dan khas dengan aroma rempah-rempah, membuat soto daging ini sangat digemari semua orang. Soto dan pelengkapnya sudah selesai, kemudian kita bisa tambahkan nasi. Lalu taburkan kecamba di atas nasi putih. Lalu taburkan daun bawang di atasnya. Setelah itu kita taburkan juga daun seledri. Kemudian kita bisa tuangkan soto daging di atasnya. Soto daging adalah salah satu jenis soto yang disukai hampir semua orang karena rasanya yang enak, potongan dagingnya juga empuk, serta kuahnya yang seger menjadikan soto daging ini menu yang mudah untuk dibuat. Apalagi biasanya dihidangkan ketika ada acara-acara menyambut tamu dengan hangat. Lanjut taburi bawang goreng, kemudian kita bisa beri jeruk nipis di sampingnya seperti ini. Dan pelengkap terakhir sambal, ini dia soto daging siap disajikan. Untuk full resepnya sudah aku tulis di deskripsi bawah ya. Dan sekarang aku mau coba. Kita sendok dagingnya beserta nasi dan kuah soto. Gimana rasanya ya? Rasanya enak, kuahnya segar dan dagingnya empuk. Kita cicipi sambelnya. Ini tadi sambelnya cuman pakai cabai rawit dan bawang putih, kasih garam dikit, kita rebus lalu kita ulek. Jadinya seperti itu ya. Ternyata sambelnya pas, pedesnya nampol, cocok sama sotonya. Buat kalian yang baru ketemu channel YouTube aku, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Selamat mencoba di rumah dan see you, bye-bye.